Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan hadir, terutama dari narasumber kita hari ini, Mas Kris. Ya, nanti saya akan kenalkan beliau. Ya, salah satu anak muda favorit saya ya, teman saya juga, teman ngobrol, teman kerja. Nah, hari ini kita minta waktu Mas Kris ya untuk membawakan sebuah materi yang sebenarnya ini di beberapa perguruan tinggi itu lagi hot-hotnya ya mata apa tema seputar data science ini, dan kebetulan ya beliau memang eh, fashionnya di situ ya. Nanti beliau akan ceritakan beberapa portofolio beliau yang sudah pernah dikerjakan. Nah, ini saya bacakan dulu ya CV Mas Kris. Nah, eh, beliau ini dari UGM Jogja ya teman-teman semua. UGM Jogja untuk prodi ilmu komputer ya tahun 2017 ya. Nah, dan memang dari tesisnya sendiri juga Mas Kris ini memang spesialisnya ada di big data ya. Jadi mungkin nanti Mas Kris bisa ceritakan juga tuh apa big data, apa machine learning ya, apa itu artificial intelligence. Nah, kemudian yang pasti beliau merupakan seorang eksekutif ya di salah satu perusahaan yang dibangun sendiri oleh beliau ya. Nah, nanti teman-teman bisa kepoin apa itu PT Sadasa Akademi Indonesia. Wah, saya dengernya aja tuh sudah apa ya? Sadasa itu ada ada sesuatu lah ya. Artinya itu apa sih Sadasa itu? Ada visi misinya apa yang beliau ingin angkat dari nama Sadasa ini. Nah, yang pasti Sadasa ini bergerak di bidang data science ya. Ini kita kasih lihat teman-teman. Nah, ini dia dari dibangun ya dari 2019. Jadi ya masih imut-imut lah ya teman-teman semua, 3 tahun loh ya. Beliau 4 tahun beliau membangun perusahaan ini, dan kalau kita lihat ya beberapa project experiences-nya, wah udah levelnya udah kementerian, udah Pemda ya, udah perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, tentunya ini yang akan menjadi semangat bagi teman-teman khususnya yang berkuliah di bidang IT ini ya, bahwa usia muda ya, pengalaman yang cukup ya bisa membangun sebuah perusahaan yang skalanya sudah nasional. Bahkan mungkin kita doakan ya beberapa tahun yang akan datang levelnya sudah internasional. Nah, ini project experiences-nya teman-teman semua ada di BUMN ya, Bio Farma, ya. Kemudian ada juga di PDAM Kota Pontianak, kemudian ada di Kementerian Kesehatan ya. Nah, jadi nampaknya beliau lebih banyak mainnya di industri kesehatan ya nih. Kemudian ada Dewan Energi Nasional ya, ada juga Badan Cyber BSSN, kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY, ada di BMKG ya, kemudian ada di Rumah Sakit Sarjito ya Jogja, lalu kemudian ada di KPK juga ya. Dan kalau dilihat rata-rata proyeknya ya terkait dengan data science ya. Jadi teman-teman semua, tadi saya mengencourage teman-teman ya bahwa usia muda itu tidak menghalangi teman-teman semua untuk berkarya. Ini contohnya dari Mas Kris sendiri, pengalaman proyeknya sudah di mana-mana ya. Beliau sudah berani menembus produk-produk jasanya ya ke BUMN dan ke perusahaan-perusahaan besar. Ada di Bappenas juga ya. Dan ini usianya masih muda-muda ya. Memang kalau dilihat trennya data science ya itu di Indonesia ini sekitar 5 tahun terakhir lah ya itu sangat berkembang ya, terutama dengan
meningkatnya penggunaan internet dan banyaknya data. Nah, di sini juga ada proyek seputar ini ya, di Pemda ya. Mana ya, baik di pemerintahan maupun di lowongan-lowongan kerja juga banyak membutuhkan ya. Nah, tentu saja beliau seorang profesional ya, yang bersertifikat di sini, terregister di BNSP ya, baik sebagai seorang profesional ataupun seorang asesor ya. Jadi Mas Kris ini juga merupakan asesor tahun berapa ini? 2019 ya, di BNSP ya. Nah, lalu untuk publikasinya tidak banyak ya teman-teman semua, karena memang inilah bedanya praktisi dan akademisi ya. Nah, kalau kita lihat portofolio CV-nya akademisi itu isinya paper semua ya, paper semua ya. Nah, tapi kalau seorang praktisi teman-teman semua biasanya portofolionya kebanyakan project ya, kebanyakan project-project yang ada seputar keahlian ya. Nah, tapi kalau akademisi ya itu biasanya tulisan-tulisan jurnal ya, yang pasti teman-teman semua karena kuliahnya di perguruan tinggi vokasi, maka goal jangka pendeknya itu adalah bekerja sesuai dengan bidang keahlian. Baru nanti ke depannya ya mungkin mau kuliah lagi S2 gitu ya, atau S3, itu arahnya nanti harus jelas mau jadi seorang praktisi atau seorang akademisi. Tentu saja beliau ya ini sebagian ya yang bisa beliau catat di sini beberapa karya-karya beliau ya ketika diundang ya menjadi seorang pembicara, baik itu di seminar ya, baik itu di kuliah-kuliah umum ya, di kampus-kampus ya. Kalau saya tebak Mas Kris ini kelahiran berapa ya? Mungkin Coba, Pak. sebentar. Mungkin tahun 90-an ya, Ya, 90 ke betul. atas sedikit Betul, ya. betul. Jadi usianya sekitar 30-an lah masih, dan mungkin juga masih jomblo ya. Ini teman-teman semua, memang kalau kita lihat ya trennya orang-orang praktisi ini jarang sekali memikirkan kehidupan pribadinya. Dia sibuk ya bekerja, sibuk menghasilkan peluang-peluang, sibuk untuk membangun masyarakat ya, membangun bangsa melalui karya-karya. Nah, jadi halo, sorry, ini ada yang, aduh, Ada ayam masuk. teman-teman semua tolong di mute ya kalau memang suaranya boleh dikecil. Shop ya di UGM. Lalu juga ada di beberapa kampus ya, ini kelihatannya juga tidak terlalu lama ya, 3-4 tahun terakhir ya, ada di Akakom ya, ada di kementerian juga ya, ini ada kementerian, ada di dinas koperasi ya. Nah, jadi teman-teman semua sekali lagi inilah apa ya, kalau saya bilang penampakan seharusnya ya bagi seorang profesional muda ya, dengan karya-karyanya ya, baik itu sebagai seorang pekerja ya yang mengerjakan sebuah pekerjaan ataupun seorang pengusaha. Nah, nanti di sesi akhir kita juga akan kulik sedikit ya terkait dengan suka dukanya apa aja sih ya dari Mas Kris ini membangun startup di bidang data science. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini ya.
Sisanya nanti kita akan interaktif saja, teman-teman semua bolehlah nanti untuk bertanya ya, misalkan melalui chatting, atau boleh nanti di angkat tangan, raise your hand ya, atau boleh langsung nanti chat ke saya ya, untuk pertanyaannya disampaikan nanti ke Mas Kris. Ya, jadi manfaatkanlah momen ini sebaik mungkin ya teman-teman semua, karena biasanya jaringan ya, relasi di dunia IT itu tidak terlalu luas ya, sempit, orang-orangnya itu saja Itu ya, aja. itu saja. Jadi teman-teman semua mungkin ya 3, 4, 5 tahun yang akan datang itu nanti ketemu dengan Mas Kris, entah sebagai klien ya, entah sebagai staf beliau, atau sebagai rekanan ya. Ya karena ini sering terjadi ya Mas Kris ya, Sering ketika banget. dulu kita kuliah ya, kita kuliah, dosen mengajar ke kita, 10 tahun yang akan datang kebalik ya. Jadi dosen yang belajar sama kita, itu udah biasa ya. Bahkan bekerja bareng ya sama teman-teman semua. Apa dari masyarakatnya sendiri, terutama dari anak-anak mudanya yang memandang IT itu sebenarnya udah bagus ya. Wah, ini merupakan bidang yang prospektif gitu ya. Tapi apa ya, kalau kita bilang itu animonya, rohnya ya. Jadi tanpa harus dikomandoi oleh dosen misalkan atau oleh kampus, itu kita buat sendiri ya. Kenapa? Karena ya ilmu-ilmu tentang IT ini memang mahal ya. Jadi kesempatan-kesempatan seperti ini marilah kita manfaatkan sebaik mungkin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Kris untuk menyampaikan presentasinya kalau ada, Ya atau ada. mungkin ada ya. Oke, siap. Monggo Mas Kris, waktu dan Siap. tempat. Thank you. Terima kasih banyak Pak Roy. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas perkenalannya tadi ya Pak Roy. Sesuai dengan poster yang dibagikan kepada saya saat memulai webinar ini ya. Topiknya adalah memulai karir sebagai data engineer seperti itu. Nah, topik ini juga sangat menarik karena akhir-akhir ini di tren industri data ada pergeseran seperti itu ya. Orang sudah tahu bahwa membuat model machine learning, artificial intelligence itu yang dilakukan oleh data scientist ya, tidak bisa berjalan kalau tidak ada data engineering-nya seperti itu. Nah, nanti saya akan memberikan pemaparan secara singkat sebenarnya apa itu data science ya, di dalam banyak istilah-istilah AI, machine learning, kecerdasan buatan. Nanti saya akan menjelaskan perbedaannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nanti saya akan menjelaskan tim-tim dalam proyek-proyek data science yang biasanya saya sampaikan tadi Pak Roy sudah sampaikan dalam CV saya. Timnya biasanya isinya orangnya siapa saja, job role-nya apa. Nah, di dalam tim itu ada data engineer. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam situ. Tugasnya data engineer itu apa aja sih? Lalu kemudian mereka harus memiliki skill apa seperti itu. Dan nanti saya akan memberikan tips dan saran bagaimana teman-teman mahasiswa di Politeknik Sampit bisa memulai karir sebagai data engineer. Itu. Nah, ini tadi CV sudah disampaikan ya secara lengkap oleh Pak Roy. Saya langsung saja seperti itu. Nah, tadi Pak Roy juga sudah menyampaikan salah satu portofolio korporasi saya di perusahaan PT Sadasar Akademi Indonesia, salah satu perusahaan startup yang saya bangun bersama rekan-rekan co-founder yang lain. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Pak Roy, co-founder saya tidak seumuran dengan saya, tapi umurnya jauh di atas saya, mungkin kelahiran 80, 70 seperti itu. Dan itu yang
membuat saya sebagai seorang profesional di IT itu bisa melakukan komparasi rekan-rekan ya. Bagaimana sejarah dunia teknologi di zaman tahun 90 2000-an yang saat itu masih pager gitu ya, yang dulu saat itu masih belum mengenal sosial media, komputer masih Windows 95 menggunakan floppy disk seperti itu ya. Nah, pertemuan-pertemuan antara generasi muda dan tua ini membuat pemikiran kita tuh jauh lebih kaya, teman-teman. Nah, ini juga saya memberikan saran kepada teman-teman jika nanti punya semangat entrepreneurship untuk membangun sebuah perusahaan rintisan atau startup, jangan ragu-ragu untuk mencari link, mencari koneksi, mencari network jejaring orang yang lebih tua dari kita. Karena mereka sangat welcome sekarang dengan anak muda. Mereka mengetahui bahwa teknologi adalah dunia kita, seperti itu ya, dunia anak muda ya, bukan dunia orang tua lagi. Dan mereka sangat terbuka untuk itu. Oke, saya mulai dengan nonton video dulu ya. Oke, Saya siap. nonton video dulu tentang company profile. Saya share sound-nya dulu. Stereo. Oke. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Ya, kita mulai ya. Sejalan dengan perkembangan dunia teknologi dan industri di era digital yang pesat, menuntut seluruh insan manusia untuk melangkah lebih cepat, melangkah untuk memulai meraih apa yang mereka impikan. Keluar dari zona nyaman dan mengasah potensi diri untuk menjadi kekuatan menghadapi tantangan yang terus berdatangan. Sadasa Akademi Indonesia, sebagai perusahaan pelatihan dan konsultasi analisis data, selama lebih dari 3 tahun hadir memberikan solusi, melatih hingga menjembatani talenta-talenta digital untuk menjawab tantangan masa depan. Hadir dengan membawa sebuah nilai ilmu data untuk seluruh insan. Karena kami yakin di saat ini atau di masa depan nanti, semua rumpun ilmu dan teknologi akan terus berdampingan. Konsistensi kami di dunia ilmu data yang berdampingan dengan berbagai rumpun ilmu ini memberikan cara baru untukmu memandang masa depan. Memberikan solusi dan wawasan pengetahuan serta pengalaman yang mempersiapkan kamu bertaruh di dunia profesional. Karena kami yakin, kunci dari sebuah kesuksesan bukan sekedar standar kualitas yang tinggi, namun juga berani memulai dan menjadi berbeda untuk terus bertahan. Sadasa Akademi Indonesia, Data Science untuk semua. Ya, data science untuk semua ini adalah sebuah visi ya, visi dari Sadasa Academy. Kalau tadi Pak Roy menjelaskan tentang proyek-proyeknya secara lisan, nah tadi teman-teman sudah lihat ya ada beberapa proyek dari Kementerian Kesehatan, dari BUMN Holding Farmasi, dari UNDP yang kita tampilkan visualnya. Nah, letak kantor kami ada di Sagan di Yogyakarta, tidak jauh dari Universitas Gadjah Mada, alma mater saya, dan kebetulan pada hari ini itu adalah ulang tahun Sadasa yang keempat, Pak Roy. Luar biasa. Didirikan itu diresmikan tanggal 1 Mei 2009 dan tepat pada hari ini 1 Mei 2023 itu ulang tahun Sadasa. Jadi nanti habis ini saya langsung cabut meeting offline untuk ulang tahun Sadasa. Siap, Gitu. semoga tambah berkembang. Siap, terima kasih banyak, Pak. Nah, Sadasa akademi ini berasal dari kata Jawa ya, sedosarnya 10. Kita punya filosofi dasar saat itu. 10 itu bukan hanya angka kesempurnaan, tetapi juga menggambarkan angka biner ya, 0 dan 1. Sehingga kita punya harapan Sadasa Academy ini menjadi pusat pengetahuan teknologi digital untuk beragam macam industri yang nanti akan masuk dalam misi perusahaan kami. Nah, Sadasa ini kita singkat dulu ya, Sekolah Data Science Sadasa. Seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Siap. Nah, dulu kita mulai di tahun 2019 itu dengan produk yang satu saja ya, tunggal, yaitu training. Seperti itu. Nah, training ini kita buat diferensiasinya adalah pengajar-pengajarnya adalah para praktisi
yang memang fokusnya di portofolio project yang saat itu sangat jarang orang-orang Indonesia punya portofolio di bidang data science, data analitik, kecuali pernah kerja di startup besar di Jakarta, seperti itu. Nah, maka dari itu kita mencanangkan visi company kami, PT Sadasaka Indonesia, adalah ilmu data untuk semua. Ilmu data ini kita tidak asosiasikan hanya data scientist saja ya, tapi selain sebagai data scientist, juga menjadi data engineer yang akan menjadi topik kita hari ini, menjadi seorang data architect, menjadi seorang data visualization specialist, menjadi seorang AI machine learning engineer, dan banyak sekali sekarang diversifikasi job role di bidang industri data seperti itu. Dan syukur juga sekarang peta okupasi untuk job role data itu sudah sangat diverse. Teman-teman bisa lihat di peta okupasi TIK untuk teman-teman data itu di data management system, nanti ada dalam PPT saya juga. Dan teman-teman mahasiswa Politeknik Sampit bisa memilih tidak hanya menjadi seorang data scientist ya tadi, bisa menjadi seorang data engineer, menjadi seorang data visualization specialist, menjadi seorang data architect, dan peluang-peluang pekerjaan itu sekarang di Indonesia sangatlah luas ya. Hari ini industri-industri korporasi besar di Jakarta sudah aware tentang dunia data, dan cukup mudah kita untuk melakukan apply pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, visi Sadasa tadi kita terjemahkan dalam 3 misi ya, menjadi jembatan talenta digital, menapaki dunia profesional kerja yang pertama, lalu yang kedua menciptakan solusi data dan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi klien, dan terakhir ketiga menjadi pusat pengetahuan praktis ilmu data dan teknologi dalam berbagai ragam sektor industri. Nah, kalau diringkas layanan Sadasa seperti ini teman-teman ya. Jadi kenapa saya bisa ngobrol memberikan tips yang menjadi seorang data engineer, karena saya ada dalam 360 Sadasa Business Portfolio ini. Jadi kami di Sadasa Academy punya 4 layanan: training, video learning, data science as service atau consulting, dan yang terakhir ada digital talent bridge seperti itu. Nah, training dan video learning ini kita buat kurikulumnya supaya teman-teman industri yang punya pengalaman segudang ya di proyek nyata itu mereka bisa menyampaikan materi kepada teman-teman yang ingin masuk ke dunia industri tapi nggak tahu mentornya siapa gitu. Nah, kita juga bagi 2 produknya, ada training yang bisa tatap muka ngobrol secara langsung secara synchronous learning, atau menggunakan video. Kita juga rekam video pembelajaran dari mentor yang tadi teman-teman lihat di company profile itu ada studio ya, ada studio video learning. Kita juga punya studio situ untuk pembuatan konten, dan LMS itu bisa teman-teman lihat di Kunci E ya. Ada salah satu LMS milik anak perusahaan Telkomsel namanya Kunci E, ada materi-materi Sadasa di situ. Nah, setelah teman-teman nanti melakukan training atau video learning, pasti nanti ada certification class ya, dan kebetulan kami juga di Sadasa bekerja sama dengan LSP-nya Pak Roy, LSP Teknologi Digital, agar supaya lulusan-lulusan Sadasa juga punya sertifikasi kompetensi. Mantap. Nah, sertifikasi kompetensi ini kita akan gunakan nanti di layanan ketiga, yaitu data science as service. Ini adalah proyek-proyek yang bentuknya consulting seperti itu ya. Consulting untuk pembuatan business intelligence and reporting, dashboarding menggunakan Tableau, Power BI, seperti itu ya. Consulting seputar tata kelola data, data governance, baik di perusahaan, korporasi maupun di pemerintahan. Sekarang lagi ngetren ya, SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang di dalamnya juga mensyaratkan pembuatan arsitektur data. Membuat arsitektur data ini perlu ilmu data juga ya, teman. Yang sudah bosan mungkin besok kalau sudah kerja data scientist lama, data engineering lama itu pengennya kerjanya lebih atas lagi ya. Nah, kerja atas yang langitan itu namanya data governance. Lalu ada juga consulting kami seputar data science, data analytics, dan data engineering juga pasti ya. Nah, data engineering ini saya akan memberikan fokus karena sesuai dengan tema PPT hari ini ya, presentasi hari ini. Kenapa? Karena
banyak sekali pekerjaan data engineering itu yang menurut kita remeh-temeh gitu ya, tapi memberikan dampak yang besar. Salah satu consulting Sadasa seputar data engineering itu adalah saat COVID-19 tahun 2020 kemarin, saya diminta oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY untuk melakukan cleansing data bantuan sosial seperti itu di Provinsi DIY. Kita tahu bahwa data bantuan sosial itu sumber datanya tidak jelas. Apakah ini orangnya update, masih layak untuk menerima bantuan atau tidak. Kemudian apakah data orang yang ada di dalam penerima bansos ini dia sudah meninggal atau masih hidup, kita tidak tahu itu. Dan kami menggunakan teknologi sederhana sekali, hanya mencocokkan NIK saja, itu bisa menghemat anggaran Pemda DIY sampai 15 miliar satu bulan. Bayangkan itu, hanya menggunakan cleansing data biasa saja. Maka peran data engineering sebenarnya punya dampak sosial yang tinggi juga ya, tidak hanya sebagai seorang data scientist yang membuat pemodelan prediktif, tapi even untuk cleansing data itu teman-teman data engineer itu punya dampak seperti itu. Nah, nanti saya akan ceritakan banyak. Lalu yang terakhir, setelah teman-teman punya training, sudah punya bekal ilmu lewat training video learning, punya sertifikasinya, lalu kemudian punya portofolio di consulting, nah nanti kita akan salurkan lewat produk Sadasa yang berikutnya yaitu adalah Digital Talent Bridge. Di korporasi besar di Jakarta, teman-teman BUMN, teman-teman kementerian, teman-teman korporasi sudah punya kepercayaan ya kepada kami di Sadasa bahwa lulusan-lulusan Sadasa itu bisa langsung kerja. Gitu. Mantap ya. Ini jadi cocok kita banget. punya, jadi kita punya program Pak Roy dan rekan-rekan semuanya Digital Bridge ini kita menyalurkan ya teman-teman digital talent yang sudah punya portofolio, yang sudah punya sertifikat training atau video learning dan juga sertifikasi kompetensi untuk disalurkan ke sektor industri. Nah, industri ini kan pengennya skillnya tuh bintang 3 atau bintang 4 ya, nggak hanya bintang 1, bintang 2 aja kayak gitu. Nah, padahal kalau di kampus kita belajarnya ya mungkin mentok bintang 1 ya, mau masuk bintang 2 atau bintang 3 ya harus punya portofolio dulu. Gitu. Nah, untuk itu juga kami di Sadasa bermitra dengan banyak kampus, ada 14 kampus yang ada di Jogja, Solo, Semarang, dan Jakarta. Nanti menyusul Politeknik Sampit ya Pak ya. Secepatnya ya. Siap. Supaya teman-teman nanti mahasiswa bisa magang ya. Ada program Pak Menteri sekarang magang MBKM 14 kampus yang kita dengan kami di Sadasa bisa langsung ikut magang di consulting sini teman-teman. Jadi magang ini pasti memberikan portofolio yang jamin dan sudah terbukti beberapa kali ketika selesai project teman-teman junior consultant itu langsung disalurkan ke korporasi tersebut karena teman-teman di korporasi kan sudah lihat ya cara kerjanya bagaimana dan tidak perlu meng-hire lagi. Sudah tahu portofolionya, cara kerjanya dan langsung ditarik seperti itu. Jadi ini peluang yang luar biasa untuk teman-teman masuk ke dunia industri data. Nah, sekarang saya masuk ke topik yang berikutnya ya, topik yang kedua yaitu tentang fundamental data science ya. Jadi kalau teman-teman mendengar kata-kata di internet itu ya, sering ada kata-kata data science, istilah big data, artificial intelligence, machine learning, neural network, deep learning itu bisa dikonklusikan dalam diagram berikut ya. Jadi data science ini sebenarnya adalah sebuah irisan dari artificial intelligence seperti itu. Jadi artificial intelligence itu adalah dunia sendiri sebenarnya ya. Dan data science juga ada dunia sendiri. Tapi mereka punya irisan di tengah-tengah ini seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan kenapa data science itu punya dunia sendiri dan artificial intelligence punya dunia sendiri karena mereka memang fokusnya cukup berbeda ya dalam dunia data. Kalau artificial intelligence fokusnya adalah predictive analytics, membuat model ya, melihat pola-pola atas data. Tapi kalau data science lebih dari itu ya. Dia tidak hanya membuat analisis prediktif saja, tetapi membuat analisis deskriptifnya seperti itu. Misalnya teman-teman yang sudah belajar statistik pasti suka melihat pola rata-rata dari sebuah data misalnya seperti itu ya. Nah, ini orang data science yang sering
suka lihat pola-pola seperti itu. Nah, dunia artificial intelligence yang gede ini ya, itu salah satu irisannya adalah machine learning seperti itu ya. Nah, dari machine learning ini salah satu irisannya adalah neural networks ya. Irisannya lebih dalam lagi dari neural networks atau jaringan saraf tiruan adalah deep learning seperti itu. Nah, implementasi deep learning itu adalah salah satu aplikasi yang lagi nge-boom ya sekarang ya, yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT itu bisa hadir karena dia melakukan implementasi algoritma deep learning di dalamnya. Dia ambil semua informasi di website ya. Dia ambil tuh, kalau nggak salah baca ya, saya lihat tuh modelnya sekitar 400 terabyte ya atau petabyte, saya lupa itu ya. Itu superkomputer itu ya berarti. Ya pasti superkomputer Pak. Dan itu dibuat pemodelannya lewat suatu algoritma yang namanya LLM ya, Large Language Model, nanti teman-teman bisa lihat. Dan itu mengubah wajah dunia kita ya. Jadi dulu kita ngetik di Google itu tidak punya konteks, hari ini kita bertanya dengan ChatGPT apapun dia ngerti konteks kita ya. Dan itu luar biasanya kalau teman-teman belajar data science, data analitik ya. Teman-teman bisa membuat tools yang mengubah seluruh wajah dunia secara singkat seperti itu. Nah, ini adalah ringkasan ya, apa itu data science, perbedaannya data science, artificial intelligence, machine learning, neural network, deep learning. Oh, saya lupa menjelaskan big data. Nah, kalau big data itu adalah sebenarnya project-project data science yang menggunakan data besar. Nah, tapi sebenarnya data besar itu juga punya definisinya ya. Saat saya dulu skripsi di S1 Ilmu Komputer UGM, kami diberi pengertian bahwa big data itu punya dimensi tidak hanya besar saja ya secara volume, tapi ada 3 V ya. Volume, veracity, sama velocity. Ya, volume itu size-nya besar ya, ukuran datanya besar di atas gigabyte atau terabyte, petabyte bahkan. Tapi ada juga definisi big data seputar velocity. Jadi kecepatan update datanya itu tinggi. Itu yang kita hadapi ketika masuk dalam data-data media sosial ya. Itu kan kecepatan update datanya sangat tinggi. Itu bisa kita golongkan sebagai big data. Dan yang paling utama juga adalah veracity. Veracity artinya keragaman data. Datanya tidak hanya berbentuk structured, baris kolom di dalam tabel seperti itu ya, seperti di Excel, di database ya, tapi juga unstructured, bisa data audio, data video, bahkan data teks yang dipakai oleh ChatGPT untuk membuat model. Itu juga bisa kita sebut sebagai big data. Nah, ini adalah 3 senjata utama ketika teman-teman masuk dalam industri teknologi 10-20 tahun, dan saya mungkin yakin sampai 100 tahun ke depan juga tidak akan selesai nih ya. Data science, big data, dan artificial intelligence. Ini adalah 3 senjata utama ketika teman-teman masuk ke industri data. Nah, ini definisinya secara formal, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi intinya dalam slide ini adalah saya ingin membedakan istilah data science dan data scientist seperti itu ya. Data science itu adalah objeknya, ya kan? Objeknya di sini ya. Data science adalah objeknya, ilmunya. Tapi orang yang melakukan ilmunya itu data science kita sebut sebagai data scientist. Nah, yang saya highlight di sini adalah seorang data scientist yang baik ya, yang pekerjaannya adalah luar biasa, itu dia bisa ngoding dan bisa matematik ya. Tapi at the same time ya, dia harus memahami business problem atau values. Nah, ini perbedaannya teman-teman kalau ngambil magang dan nggak ngambil magang gitu ya. Teman-teman nggak ngambil magang, mungkin di kampus dapatnya cara ngoding sama cara menghitung secara matematis, statistik. Tapi kalau teman-teman masuk magang, nah teman-teman tahu business problem values kayak gitu. Karena penerapan data, setelah saya berkeliling di banyak klien ya, menerapkan data analitik untuk sektor publik di pemerintahan, dengan di industri kesehatan, dengan di industri farmasi, dengan di industri pangan, dengan di industri seputar
psikologi atau ekonomi sosial politik itu beda-beda kayak gitu. Hmm. Dan teman-teman sebagai seorang data scientist nanti dituntut untuk bisa berganti-ganti bisnis problem. Nah, Iya, itu iya, iya, yang iya. membuat data scientist itu mahal di situ kayak gitu. Karena Hmm. nggak semua orang mampu untuk berganti-ganti baju di sektor industri yang berlainan kayak gitu. Iya. Nah, ini juga ditempa oleh pengalaman ya. Saya punya pengalaman berarti sekarang hampir 5,5 tahun yang berganti-ganti bisnis problem. Seperti tadi yang sampaikan CV-nya oleh Pak Roy, dan itu yang tidak mudah tapi pasti bisa untuk Pasti. dijalani gitu. Tinggal tunggu waktunya aja ya. Dan teman-teman yang punya bisnis problem dan bisnis values ini, teman-teman saya ya yang ada di dunia data science, data analitik, wah udah ke luar negeri itu. Mereka ada di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea seperti itu, dan kita masih sering bertukar ide lewat Zoom atau lewat conference juga ya. Kita lihat. Jadi problemnya itu yang mahal ya Mas ya? Ya, problemnya yang mahal Pak, karena setiap industri itu kan kita nggak mudah untuk masuk ke sana ya. Kita hanya bisa masuk ke sana kalau ada project ya. Iya, iya, iya. Kalau Siap. untuk penelitian mungkin mereka masih tunggu dulu kayak gitu. Tapi kalau project karena menyelesaikan masalah mereka, Iya. nah kita dapat ilmunya di situ. Seperti itu. Nah, ini salah satu diagram yang sangat terkenal di dunia data science, namanya diagram Drew-Conway. Ini skill utama dalam memulai data science. Ada 3 ya, yang disampaikan oleh Drew Conway. Drew Conway ini adalah data scientist White House. Dulu saat Obama menjadi presiden Amerika Serikat, dia melakukan data scientist untuk Amerika Serikat, untuk government Amerika Serikat. Dia mendefinisikan bahwa seorang data scientist harus punya computer science skill atau hacking skill ya, ngoding pasti ya, membuat algoritma seperti itu, membuat script. Lalu yang berikutnya math and statistik, karena kita akan melakukan pemodelan, kita melihat pola-pola, itu harus menggunakan bahasa formal ya, bahasa matematik formal ya. Dan itu kita sudah pelajari di statistik, di kalkulus. Kalau teman-teman alami ChatGPT, apa large language model LLM, itu isinya kalkulus semua teman-teman. Yang buat tuh PhD semua ya. Tapi biarkan itu teman-teman PhD yang kita nanti ngerjain yang very technical aja. Dan yang terakhir, paling penting tadi saya sampaikan, bisnis atau domain expertise. Teman-teman mampu meletakkan konteks data yang diolah tadi itu dalam konteks bisnisnya. Nah, ini yang membedakan nanti teman-teman data scientist yang berharga mahal dan tidak berharga mahal itu yang nomor kuning ini nih. Nah, kalau teman-teman bisa menguasai yang kuning ini, itu akan dicari di mana-mana. Artinya kalau bidang kita di kesehatan, terus kita punya ilmu data science itu bagus ya. Kita betul. Ngerti misalkan tentang perkebunan kelapa sawit, kita tahu apa itu data tanah, data air, ya data penyakit, itu value yang paling utama itu ya Mas ya. Betul. Dan memang ada pola di Sadasa ya, alumni Sadasa yang ambil training itu justru bukan orang TI. Bukan orang TI ya. Justru yang pemilik problemnya ini yang kuning. Nah, siap. Seperti itu. Dan kita juga karena project-project di Sadasa itu banyak dari government, tadi lihat di CV saya ya, itu sebenarnya ada alasannya. Kenapa? Karena government itu adalah berada di dalam warna kuning ini, teman-teman ya. Dia kan sudah bagi-bagi ya, Kementerian Layanan Dasar Kesejahteraan Rakyat ya, kesehatan, pendidikan, pangan, ekonomi, sosial, politik. Mereka yang punya problem dan mereka minta kami sebagai seorang data scientist untuk memecahkan masalahnya. Seperti itu. Jadi data science, data analytics itu adalah tools ya teman-teman, tools untuk memecahkan masalah. Nah, untuk memecahkan masalah itu kita harus tahu dulu ya masalahnya apa. Nah, kita harus ngobrol dulu, tidak hanya dengan teman-teman IT saja, tapi banyak ngobrol dengan teman-teman non IT supaya aware masalahnya itu apa sih. Seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman, kerjaan kami sebagai seorang data scientist. Kita ngumpulin data source yang ada di kiri nih ya, dari database, dari aplikasi-aplikasi SAS ya, software as a service, dari aplikasi kita ngambil data-data log. Kan manual, data manual juga ya. Betul. Pak Roy punya ISP kan, pasti ada lognya itu kan, kalau mau lihat
pola-pola lognya, mana yang mati di daerah mana, itu Ya. kita bisa analisis pakai data analitik. Siap. Nah, lalu kemudian tim data engineering itu tuh yang membuat ini, teman-teman. Data engineer itu adalah teman-teman yang membuat ini konektor-konektor ini, data engineer yang buat ya. Dari API lalu ditaruh ke data loaders ini teman-teman data engineering yang buat. Kemudian teman-teman data engineering juga menyiapkan infrastruktur data lake nih ya. Untuk cataloging, discovery, lineage ini teman-teman data engineering yang biasanya melakukan proses pembuatan framework-nya. Nah, data scientist tuh mainnya baru di sini, teman-teman. Saya lingkari merah ini nih. Kita main untuk buat insight ya, pakai pemodelan AI atau kita menyimpan modelnya dulu. Kita membuat data visualization ini teman-teman data scientist yang buat. Data engineering itu biasanya di bagian hulu-hulu sampai tengah ini. Kalau hilir itu bagiannya teman-teman data scientist. Mudahnya seperti itu. Siap. Mungkin kelihatan abstrak bagi teman-teman yang belum pernah ikut biasa. project ya. Nah, kalau biasa aja itu, Mas. Ya. Kalau udah ikut project itu hasil langsung teling, oh iya maksudnya ini. Kayak gitu. Nah, ini yang berikutnya penting juga, nanti teman-teman ketika masuk dunia data analitik itu di perusahaan akan mendapatkan framework ya, kerangka kerja. Sebenarnya kerangka kerja itu adalah suatu set SOP gitu ya. Kita tuh harus step by step-nya ngapain aja dalam dunia data analitik. Nah, beruntung kita di dunia data science itu punya standar framework-nya ya dalam bekerja, namanya CRISPR-DM. Itu singkatan dari Cross Reference Industrial Standard Process on Data Mining seperti itu. CRISPR-DM ini dibuat oleh IBM tahun 90. Bayangin tuh, tahun 90 tuh di luar negeri sudah ada data framework-nya ya. ya. Kita baru tahun 2010 nge-hype gitu ya. Bayangkan ketertinggalan itu. Nah, kita di CRISPR-DM ini punya beberapa tahapan ya, mulai dari business understanding, data preparation, data modeling, data evaluation, dan deployment. Kalau perusahaannya gede, biasanya satu kota ini orangnya sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi kalau perusahaannya masih dalam bentuk skala startup, perusahaan rintisan, biasanya satu flow kayak gini dikerjakan mungkin hanya 1, 2, sampai maksimal mungkin 3 orang. Nah, teman-teman saat masuk ke dunia industri data nanti nggak boleh kaget ya ketika masuk, ini kok saya ngerjain semuanya. Protes nggak sesuai gajinya katanya. Ya, itu nggak boleh karena kan teman-teman sudah riset perusahaannya dulu waktu mendaftar. Jadi teman-teman harus aware dengan kondisi perusahaan juga ya. Ini perusahaannya korporasi atau startup. Perusahaannya ini nih timnya banyak apa dikit. Saya mengerjakan hanya satu blok saja atau all blok seperti itu. Tapi saya memang sangat merekomendasikan ketika teman-teman nanti masuk dalam dunia industri data, teman-teman harus tahu semua bloknya dulu semua, betul. Ambil dulu semuanya. Kenapa? Supaya tahu gambaran holistiknya gitu ya. Mungkin pertama pusing ya karena harus mengurus semua hal ya. Tapi percayalah itu nanti akan menjadi bekal teman-teman ketika naik lagi ke atas ke jenjang karir yang lebih tinggi, teman-teman bisa lihat secara helikopter view. Nah, nanti kalau teman-teman sudah naik di jenjang tinggi bisa lihat seperti ini ya. Teman-teman bisa menurunkan ya dalam CRISPR-DM itu sebenarnya pekerjaannya apa saja sih diturunkan ya. Mulai dari business understanding itu harus determine business objective, mengakses situasi korporasi, menentukan data science goals yang harus sepakati antara klien dan kita sebagai vendor, dan juga produce project plan. Jadi data science, data analitik sama sebenarnya seperti proyek-proyek yang lain dan tidak jauh beda. Tetap teman-teman harus buat project plan, harus punya kemampuan komunikasi seperti itu ya, buat PPT untuk menghasilkan data report itu tetap ada seperti itu. Jadi kalau di Politeknik apa sudah ada mata kuliah project manager ya? Belum ada ya. Oke. Nanti kalau ada mata kuliah project management nanti kan dibahas di situ dengan detail ya. Bagaimana IT project management itu bekerja. Dan itu sangat berguna ketika nanti teman-teman masuk ke dunia industri data.
Nah, sekarang saya masuk ke bagian ketiga, sebelum masuk nanti ke data engineering yang terakhir ya. Saya akan menjelaskan dulu teamwork data science ya. Jadi dalam project data science itu dahulu tugas pengolahan data seorang data scientist itu sangat banyak ya. Saat awal-awal data science hype di Indonesia ya. Mulai dari proses collecting data, move storing data, exploring transform data, aggregating label data, learn dan optimize data itu semua cuma dikerjain satu orang, teman-teman. Tuh. Kenapa? Karena orangnya nggak ada, kayak gitu ya. Orangnya nggak ada. Nah, sekarang di tahun 2023 job role ini itu sudah dibagi-bagi, teman-teman. Kalau teman-teman ingin menjadi data engineer, itu teman-teman nanti akan mengerjakan proses collecting, moves, and storing, serta exploring and transform data. Udah dibagi. Ya. Sudah dibagi. Ini bagian bawah sendiri. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menjadi seorang data scientist atau data analis, itu nanti teman-teman ada di bagian atas ini ya. Untuk proses aggregating dan labeling data, dan juga learning optimize data. Tools-toolsnya ada. Ada A/B testing, ada machine learning baik supervised maupun unsupervised, algorithm, kemudian matrix seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman memang pengen fokus di AI dan machine learning saja, bisa juga yang bagian atas nih ya. Jadi machine learning engineers. Tugasnya cuma membuat model. Buat model, ya. Tapi ini pekerjaan yang di Indonesia nggak banyak seperti itu. Saya lihatnya machine learning AI engineer tuh banyak di luar negeri ya. Jadi biasanya pekerjaannya machine learning engineer, AI engineer ini PhD. Teman-teman yang S3 di luar negeri itu biasanya mereka akan diminta untuk hanya menjadi AI atau machine learning engineers. Tuh kalau teman-teman mau tahu yang sudah menerapkan ini Google, kemudian Facebook, Meta ya. Kalau teman-teman sering buka grup Meta developers seperti itu ya. Di situ isinya blog-blognya adalah orang-orang PhD semua seputar AI dan data science. Nah, teman-teman tinggal milih ya nanti ya. Teman-teman lebih suka di collecting, move, storing data, nah, berarti masuk data engineer. Teman-teman suka membuat aggregating, label, learning, optimizing algorithm, teman-teman bisa ke data scientist atau data analyst. Atau teman-teman suka membuat model, machine learning engineer, tapi jangan di Indonesia, ke luar negeri aja. Nah, pastinya ya mulai dari bawah dulu ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, tadi pemisahan job role itu karena berkaitan dengan data lifecycle ini, teman-teman. Job role yang tadi bentuknya piramida itu sebenarnya kita dasarkan pada data lifecycle. Nah, data lifecycle ini sebuah proses panjang ya ketika teman-teman mulai dari mengakuisisi data. Nah, akuisisi data ini sekarang kan mudah sekali ya, teman-teman buat aplikasi di belakang layar kita collect datanya, ya kan, lewat cookies atau lewat sistem informasi yang dibuat pakai web apps berbasis PHP, Laravel atau framework PHP yang lain. Kemudian setelah data terkumpul kita manage datanya ya lewat MySQL atau lewat cloud system AWS atau berbasis database paralel menggunakan Hadoop seperti itu. Terus setelah data dikumpulkan baru kita analitik seperti itu ya. Nah, tools analitik ini banyak, ada R, Python, Tableau, ada Power BI, dan terakhir nanti data visualization and communication serta reporting. Nah, orang-orang pada data lifecycle ini haruslah sendiri-sendiri kayak gitu ya. Nah, data acquisition ini biasanya adalah para developer kayak gitu. Ya, programmer seperti itu ya. Back end, front end, UX design tugasnya itu tuh untuk melakukan proses data akuisisi. Crawling. Crawling. Data sudah dikumpulin lewat sistem, baru data scientist, data engineer bekerja. Seperti itu. Nah, ini juga saya sampaikan bahwa framework ya, cara pandang orang developer dan cara pandang seorang data analis atau data scientist itu beda, teman-teman. Jadi kalau mau ya teman-teman bisa coba dua-duanya ya. Saya jadi back end developer atau front end, baru saya ganti sebagai seorang data scientist atau data analis. Itu juga bisa. Tapi teman-teman juga bisa mendefinisikan dari awal, saya memang pengen berkarir di industri data saja, bukan industri developing. Nah, itu juga tidak apa-apa.
seperti itu. Mhm. Karena pengalaman saya ketika ngobrol dengan teman-teman yang developer ya di nomor 1 ini, memang mindset tentang datanya beda, teman-teman. Oh gitu Teman-teman ya. developer tuh mindsetnya ngolek data selesai gitu ya. Hmm. Data disimpan di database selesai, itu urusan Ya. data scientist untuk melakukan proses cleansing dan lain-lain. Oke. Framework ini yang kalau tidak hati-hati ya, nanti tidak punya mindset data, biasanya berantem tuh Hmm. antara data scientist sama developer. Iya, iya, Ya, iya. itu sering Oke. terjadi di dunia industri ya. Karena data yang pengen dianalisis oleh data scientist itu tidak tergambarkan dari sistem informasi yang dibuat oleh tim developer Hmm. back end maupun Hmm. front end seperti itu. Nah, bahkan sekarang ada apa ya, gerakan gitu ya, bukan gerakan sih, semacam pendekatan baru bahwa software development life cycle itu tuh harusnya dimulai juga oleh database development cycle. Oke. Di SDLC yang biasa kita SDLC pelajari ya. dalam RPL ya, itu ditambah lagi database life cycle kayak gitu. Jadi membahas database tuh benar-benar dari awal. Karena kalau enggak yang terjadi kayak di government sekarang ya, jadi kacau, Datanya nggak kepake. nggak kepake ya kan. Lalu kemudian pemilik datanya banyak gitu ya. Banyak data kemiskinan ada di Kementerian A, Kementerian B. Ah, Nah, itu yang integrasi datanya sulit. betul. Nah, itu yang membuat sekarang ketika kita nyatuin datanya tuh sangat sulit karena database-nya nggak dipikirin dari awal. Ya, ya, Gitu. ya. Nah, ini makanya teman-teman peluang pekerjaan menjadi seorang bergerak di industri data tuh banyak ya. Nah, kalau full timnya seperti ini, teman-teman Data boleh engineer, mau jadi analis. data engineer, jadi data analis, jadi data scientist, jadi AI ML engineer, jadi data visualization specialist. Kalau teman-teman yang suka dengan warna designing, itu tuh data visualization specialist tepat buat teman-teman. Atau yang levelnya agak tinggi ya, data architect. Teman-teman nanti ngomongnya bersama direksi ya, kayak kemarin saya waktu di BUMN Holding Farmasi yang ngobrol tentang arsitektur data holding BUMN Farmasi dengan wakil direktur utamanya langsung kayak gitu. Dia yang tahu bisnis proses seluruh perusahaan seperti itu. Dan ngomongnya menjembatannya antara bahasa bisnis dengan bahasa teknis. Bahasa teknis. Kalau teman-teman mau pekerjaannya yang high level, ada data architect. Kalau teman-teman pengen yang kerjanya seniman ya, suka warna, data visualization specialist. Kalau teman-teman kerjanya pengen kayak akademisi, AI, ML engineer tuh tepat. Kalau teman-teman pengen kerjanya kayak developer ya yang bagian 3, data engineer, data analis, data scientist. Seperti itu. Nah, ini skill breakdown-nya untuk menjadi seorang data engineer itu warnanya merah ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen berkarya di data engineer itu nanti fokus skill-nya di programming, scripting gitu ya. Banyak masuk scripting karena kalau nanti teman-teman disuruh implementasi infrastruktur big data di Google Cloud Platform, di AWS, itu proses scripting Linux-nya wah, umet lah. Itu dulu skripsi saya tentang itu dan bisa berjam-jam teman-teman di komputer untuk mengutak-atik scripting gitu ya. Lalu kemudian teman-teman juga harus tahu best practice penggunaan data engineering di berbagai macam industri, dan juga harus tahu machine learning ya, karena teman-teman nanti infrastruktur yang dibuat data engineering itu akan ditanam algoritma machine learning di sana. Jadi teman-teman juga harus tahu cara kerjanya si algoritma machine learning itu supaya berjalan secara optimal, ya, efektif dan efisien. Nah, ini saya juga memberikan highlight bahwa data engineering itu tidak banyak berfokus pada math and statistik, tidak berfokus pada communication and visualization, dan tidak banyak berfokus pada domain knowledge. Hanya di programming scripting, seperti itu aja. Nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan framework apa saja yang biasanya teman-teman data engineer itu pakai dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, ini adalah peta karir ya, tangga karir menjadi seorang data engineer yang saya ambil dari peta okupasi KKNI. Kita bersyukur di Indonesia sudah punya peta okupasi ini. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang data engineer, inilah tangga karirnya ya. Mulai dari seorang trainee data engineer dulu, internship ya bahasanya. Lalu nanti diterima menjadi seorang junior associate data engineer. Lalu kemudian nanti naik kelas lagi jadi data engineer. Lalu kalau naik kelas lagi jadi data warehouse director, dan nanti si levelnya itu namanya chief of knowledge officer.
Knowledge Officer. Nah, seluruh karir data engineering ini masuk dalam area fungsi TIK di Data Management System. Itu sudah terdefinisikan pada peta okupasi KKNI. Jadi karirnya udah jelas ya, petnya Ya, ya dari tangga awal. karirnya sekarang cukup Tangga jelas dan karirnya sudah jelas. Ibaratkan tukang itu dari pembantu tukang, kepala tukang ya, bahkan sudah ya, arsitek, udah sampai ke betul. level yang paling ahli ini. Betul, Pak. Dan Chief of Knowledge Officer ini kan KKNI level 9 ya, yang paling tinggi ya. Siap. KKNI level 9. Dan ketika teman-teman masuk junior associate data engineer itu sudah KKNI level 6, teman-teman. Ya, Udah levelnya cukup memang tinggi cocok ya. untuk politeknik ya. Iya, KKNI iya, level 6 D3. ya. Profil lulusan politeknik kan memang KKNI level 6 ya. Iya. Gitu. Junior associate KKNI level 6, data engineer ini KKNI level 7, data warehouse director tuh KKNI level 8. Pertanyaannya kira-kira berapa tahun ya, Mas ya, dari Ini pertanyaan menarik nih, Pak Roy. Jadi kalau ditanya berapa tahun untuk melangkah seperti itu, kita beruntung hidup di Indonesia. Apa itu? Karena tidak ada standarnya. Kenapa Oke. tidak ada standarnya? Karena orang yang masuk ke dunia industri data tuh ya orangnya cuma dikit gitu ya. Kalau terlalu strict kayak di luar negeri berapa tahun susah nyari orang ya. Susah nyari orangnya. Makanya kita tuh di Indonesia bersyukur adalah bisa melompat dengan sangat cepat kayak gitu. Karena orangnya dikit kayak gitu. Dan ini perlu disampaikan juga ya ke teman-teman mahasiswa di Politeknik Sampit bahwa beruntunglah teman-teman yang kuliah, teman-teman yang punya akses ke pendidikan tinggi, karena orang yang punya akses pendidikan tinggi itu sangat sedikit, teman-teman. Ketika teman-teman nyemplung dalam industri data, itu orang yang lebih sedikit lagi kayak gitu. Sehingga untuk masuk ke tangga karir itu tuh jauh lebih cepat kayak gitu. Dan saya tidak ngomong kosong karena itu pengalaman saya sendiri kayak gitu ya. Di usia seperti ini saya bisa melangkah tangga karir dengan cukup cepat juga karena tidak banyak orang yang bisa kayak gitu. Tapi memang kuncinya pasti adalah perbanyak portofolio ya, pasti ya, perbanyak portofolio dan juga ambil sertifikasi, itu sangat penting itu ya, supaya naik jabatannya itu cukup cepat seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi ya, bahwa di data engineering job description-nya seperti ini, teman-teman. Saya highlight kata-kata kuncinya saja ya. Write ETL itu extra transform load, suatu framework untuk membuat data engineering framework. Lalu implement data flow, connect operational system menggunakan API, engineering manual data flow, build accessible data analysis, create data streaming, reuse existing data flow, develop data service, kemudian link data dari multiple system, produce data model. Ini biasanya kata-kata kunci yang ketika teman-teman melamar sebagai seorang data engineer. Ini saya ambil dari situsnya pemerintah Britania Raya dari UK, dari Inggris. Tapi menurut hemat saya ini sangat umum dan cocok, di Indonesia cocok ya, sesuai ketika teman-teman akan mendaftar sebagai seorang data engineer seperti itu. Nah, ini tadi versi dunianya, ini versi lokal Indonesianya ya. Jadi di KKNI untuk pekerjaan data engineer itu masuk dalam bidang keahlian data manajemen, sub bidang data manajemen seperti itu ya. Dan unit kompetensinya ada 22 seperti itu. Termasuk kris DM-nya ada di situ tadi ya. Ya, betul, Pak. Ada 22 sudah ada di dan situ. nanti sesuai skema ya. Skemanya nanti kan kalau berdasarkan peta okupasi ya sesuai dengan career path ini ya, skemanya masing-masing ada associate data engineer, terus direktur dan sampai chief of knowledge officer. Semakin tinggi KKNI-nya maka unit kompetensi yang semakin banyak. Ya harus dikuasai semakin banyak seperti itu. Tapi kalau associate, misalnya sebagai associate data engineering mungkin teman-teman cukup untuk misalnya membuat data warehouse, membuat business intelligence, mengadministrasi basis data itu sudah cukup. Teman-teman mau naik ke atas berarti harus bisa merencanakan arsitektur data, merencanakan integrasi data, ini lebih high level lagi ya. Kerjaannya seperti itu. Nah, topik terakhir, keempat dan terakhir adalah mengenalkan teman-teman untuk berkarir sebagai seorang data engineer.
Nah, data engineer itu bisa kita umpamakan kalau dalam industri migas itu data engineering itu yang buat pipanya kayak gitu ya. Nah, ini analoginya ya. Ya, di Pertamina gitu ya. Di Kalimantan ada Pertamina nggak ya Pak? Di Sambit ya? Ada di Kaltim adanya. Kalau teman-teman di Pertamina datang tuh ke sana, pasti lihat tuh ada offshore gitu ya. Ya. Nah, orang yang buat pipa minyaknya di offshore itu tuh seorang data engineer. Dan minyak yang ditarik itu adalah datanya kayak gitu. Nah, data scientist itu adalah orang yang masak minyaknya itu kayak gitu ya. Kalau di apa namanya di Pertamina mungkin masak minyaknya pakai menara fraksi gitu ya, dibagi berdasarkan suhunya seperti itu ya. Nah, kalau kita di data science kita memasak datanya pakai algoritma kompleks tadi ya. AI, machine learning, baik supervised, unsupervised, ada KNN, kemudian ada artificial neural network, predictive modeling yang lain seperti itu, sehingga datanya siap saji seperti itu. Nah, data analis itu tuh yang menyampaikan kepada stakeholder atau klien kita hasil dari pekerjaan seorang data scientist. Makanya data analis itu kita analogikan dalam industri migas itu orang yang menjualkan minyak jadi itu ke end user ya, kepada customer seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau mau jadi pembuat pipanya itu teman-teman silakan jadi data engineer. Kalau teman-teman pengen masak minyaknya silakan jadi data scientist. Kalau teman-teman yang pengen jualin minyaknya jadilah data analis. Mudahnya seperti itu. Nah, ini adalah riset dari KD Nuggets bahwa data engineering itu sekarang menduduki posisi pertama ya dalam data loss yang paling sering dicari dan dibutuhkan oleh perusahaan, karena sekarang perusahaan tahu bahwa AI model atau machine learning model itu tidak akan terjadi jika dan hanya jika pipa datanya tadi itu nggak betul. Sehingga sekarang data engineering ini sangat dibutuhkan dan menjadi primadona seperti itu. Nah, bagaimana kemudian untuk belajar menjadi seorang data engineer? Seperti itu. Nah, saya sampaikan di sini ada roadmap-nya, seperti itu ya. Kalau teman-teman bacanya dari sebelah kiri atas nih. Jadi kalau menjadi seorang AI expert di tahun 2020 nih, teman-teman banyaknya pelajarannya. Kalau menjadi seorang data scientist, teman-teman harus belajar data science dulu, baru belajar machine learning, baru belajar deep learning. Kalau teman-teman pengen jadi seorang data engineer, belajarlah data scientist dulu, baru belajar data engineer. Kalau teman-teman mau jadi seorang big data engineer, teman-teman langsung saja ya belajar data engineer. Nah, data engineer ini belajarnya apa aja ada di bawah sini ya. Jadi teman-teman belajar summary data format, seperti itu, data discovery, data source and acquisition, dan seterusnya sampai using ETL, data lake, data warehouse, the Dockerize Python application. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi seorang big data engineer, bedanya apa? Ya bedanya adalah dia menggunakan data yang ciri-cirinya tadi. Yang tiga tadi. Volume, veracity, dan juga velocity. Teman-teman harus belajar prinsip-prinsip horizontal and vertical scaling. MapReduce, data replication ini misalnya di Hadoop ya, di Hadoop. Atau teman-teman menggunakan tools Apache Big Data, banyak sekali ya. Ada Apache Avro, Apache Flink, Apache Kafka, betul ya. Kemudian OpenVINO, MLflow, banyak sekali seperti itu. Nah, saya rangkum learning roadmap ini dalam sebuah software framework seperti itu ya, seperti ini. Kalau teman-teman mau belajar programming language sebagai data engineer, ada SQL, Python, Java, Scala. Kalau teman-teman pengen belajar cloud, ada Amazon AWS, Microsoft Azure, atau GCP, Google Cloud Platform. Kalau teman-teman mau belajar Big Data Framework, ada di sini. Ada Hadoop, Apache Flink, Apache Spark, Apache Hive, Apache Storm. Kalau teman-teman belajar database, MySQL, Postgre, Oracle, sampai MongoDB. Kalau teman-teman belajar ETL, Extract Transform Load, tadi pakai Apache Airflow, Apache Nivi, AWS Data Pipeline, atau Azure. Kalau mau belajar data warehouse, pakai Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake, atau Azure. Dan ini bukan sebuah harga mati, teman-teman, karena dunia masih ada solusi open source dan lain-lain. Iya, betul, Pak. Jadi apa yang saya tampilkan hari ini mungkin 10 tahun yang ke depan udah beda lagi. Banyak beda lagi kayak gitu. Apa yang dipegang yang penting adalah pola pikirnya. Mindsetnya. Dan ini slide terakhir yang saya sampaikan bahwa di dalam sebuah AI atau machine learning system itu terdapat technical debt. Technical debt itu artinya
sebuah lubang problem yang belum banyak disadari orang. Ini saya ambil dari sebuah paper tahun 2015 yang buat David Scully et al. Dia mengatakan bahwa kode pemrograman machine learning itu seperti yang teman-teman lihat di sini ya, hanya sebuah bagian kecil saja dari sistem ML dalam dunia nyata di industri data kayak gitu. Karena pada hakikatnya ketika teman-teman membuat sebuah AI machine learning system yang sangat besar seperti Gojek gitu ya. Nah, Gojek teman-teman kan sering pakai itu ya. Dia tuh bisa menganalisis menggunakan machine learning. Ada di mana sih sekarang kita kayak gitu ya. Kita tuh makanan yang paling enak apa saja menurut preferensi kita. Itu dalamnya adalah sistem yang besarnya seperti ini, teman. Dia tidak hanya tentang ML code-nya saja, model machine learning-nya saja, tetapi justru banyak sekali. Mulai dari configuration, data collection, data verification, feature extraction, dan seterusnya sampai monitoring. Dan pengetahuan dari paper ini adalah data engineering itu memainkan peran yang sangat penting dalam sistem AI machine learning system yang besar ya. Configuration ini yang ngerjain teman-teman data engineer. Data collection ini yang ngerjain teman-teman data engineer. Feature extraction ini teman-teman data engineer ngerjain juga. Data verification ini teman-teman data engineering juga ngerjain. Bahkan serving infrastructure juga teman-teman data engineering yang buat. Sehingga job role data engineering ini menjadi sangat penting, teman-teman. Jadi jika teman-teman sekarang tahunya baru data scientist saja yang karena lagi nge-hype, sekarang melalui webinar ini saya beritahu bahwa data engineering adalah the next sexiest job after that. Ya. Karena dia mengurusi seluruh AI machine learning system yang sudah level production dalam korporasi besar. Seperti itu. Dan saya memberikan tips juga untuk berkarya menjadi data engineer itu ada 3 saja yang mudah teman-teman ikuti. 1, mengikuti pelatihan dari narasumber profesional ya. Jadi pelatihan data engineer yang berfokus pada kenyataan nyata industri, yang bentuknya vokasional dan teoretik dan diampu oleh praktisi seperti itu. Kemudian kedua, magang dalam proyek industri nyata sebagai data engineer yang saya sudah sampaikan tadi di depan. Sehingga portofolio sebagai trainee data engineering itu pasti akan menaikkan nilai tambah CV teman-teman saat melamar pekerjaan. Terakhir, yang tak kalah pentingnya, mengambil sertifikasi profesi data engineer, baik sertifikasi nasional dari BNSP berbasis SKKNI maupun sertifikasi internasional ya dari big tech company. Google, Amazon, Microsoft itu punya banyak pelatihan yang gratis. Teman-teman pakai untuk mendapatkan sertifikasi internasional tersebut. Oke, sekian dari saya, Pak Ray. Saya kembalikan lagi ke forum. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Kris. Wah, luar biasa ini ya. Paparannya sangat singkat, padat ya, dan cukup detail ya. Ini harus dilanjutkan nih Mas Kris ya. Rencananya teman-teman semua kita akan undang ya beberapa narasumber ini ke Sampit ya untuk mengadakan, kalau kita sih pengennya bootcamp ya, jadi workshop yang lebih intensif ya. Kenapa? Karena melihat peluang dan potensinya tadi, jangan sampailah ya kita yang ada di Sampit ini ketinggalan kereta nih ya. Orang-orang udah berbicara ChatGPT, teknologi di belakangnya apa saja ya. Kita masih sibuk urusan-urusan ya. Jadi teman-teman semua, next ya, ini kita akan coba atur schedule ya. Bagaimana Mas Kris atau mungkin timnya bisa ke sini ya memberikan workshop atau seminar ya. Kalau bisa sih bootcamp ya yang lebih intensif 1 minggu atau 2 minggu supaya tadi saya melihat masalah kita ini di mindsetnya pertama, Mas Kris ya. Anak IT ini belum melihat bahwa peluang kesuksesan mereka di masa depan ini sangat terbuka lebar ya. Bahwa mereka merasa ternyata dunia itu ya hanya di Sampit ini saja ya. Bahwa pekerjaan IT ya mungkin mereka pikir hanya oprek komputer ya, atau mungkin hanya sekedar scripting di bahasa pemrograman atau hanya desain ya, itu sudah
mindset beberapa tahun yang lalu ya teman-teman semua, bahkan puluhan tahun yang lalu. Tadi kita lihat bahwa di data science sendiri IBM ya sudah membuat framework CRISP-DM tadi berapa? Tahun 90-an ya. 90 ya. Udah lama sekali ya mereka menyiapkan segala sesuatunya ini. Nah, jadi kembali lagi mindset tadi ya, kita ingin terutama mahasiswa kami di Politeknik Sampit ini punya pandangan yang luas ya, bahwa data science ini aja ya salah satu bidang itu punya turunan-turunannya lagi, punya jenjang karir yang sangat detail ya. Mungkin kalau kita lihat tadi ya teman-teman, okupasinya ya, atau kalau boleh dibilang profesinya ya, itu mungkin ada sekitar 10 sampai 20 profesi yang teman-teman bisa semua ambil ya. Jadi harusnya sih tidak ada lagi di dalam pikiran mahasiswa itu bahwa mencari pekerjaan itu sulit ya. Kenapa? Ya tadi satu bidang saja mempunyai banyak okupasi atau banyak pekerjaan. Nextnya ya hari-hari berikutnya kita akan berbicara tentang misalkan network security, itu ada lagi nanti. Kita berbicara tentang digital marketing ya. Kita berbicara tentang teknologi-teknologi yang lain. Ya karena begini ya, saya lihat Mas Kris kecenderungannya sekarang ya, tenaga SDM ini dibutuhkan sekali multi talenta ya. Jadi bukan hanya memahami matematika misalkan, atau bukan hanya memahami tentang scripting, programming ya. Jadi kombinasi di antara beberapa keilmuan itulah yang penting ya. Contohnya tadi contoh di industri kesehatan ya. Ketika kita paham tentang detail data di ilmu kesehatan, lalu kita mengetahui ilmu tentang data science, itu sangat berguna ya. Nah sebaliknya kalau kita hanya menguasai satu bidang, itu bukan berarti tidak berguna ya, tapi dengan kondisi zaman yang sekarang ya, tuntutan terhadap teknologi itu juga sangat kompleks ya. Tadi kalau kita lihat toolsnya ya, kita anggap itu makanan ya. Itu makanannya macam-macam tuh ya. Ada tadi ya, banyak sekali ya teknologi-teknologi yang harus kita coba ya kalau kita memang mau terjun di sini ya. Nah, bahkan tadi di kampus ya ada dilema juga Mas Kris ya, ketika kita belajar banyak teknologi ya. Sementara di dunia industri sendiri kita diwajibkan mengetahui banyak hal ya tentang teknologi. Nah ini jadi tantangan ya teman-teman semua. Mungkin zaman saya dulu jadi programmer atau zamannya Mas Kris itu jadi programmer cukup menguasai satu bahasa pemrograman itu udah kita bisa kemana-mana gitu ya, kita bisa ngapain aja. Nah, ternyata sekarang itu sudah tidak begitu ya. Selain kita ngerti programming, bagus lagi kita menguasai misalkan tentang jaringan ya, bagus lagi kita menguasai tentang data science ya. Nah sesi berikutnya ini mungkin sedikit ya, karena Mas Kris juga 9:30 sudah di kegiatan yang lain, sedikit saja mungkin ada yang mau teman-teman tanyakan ya, boleh chat ke kolom chatting atau boleh buka kameranya langsung ngomong ya, kita mau lihat seberapa antusias sih teman-teman semua di dalam memasuki ya dunia kerja khususnya di bidang data science. Nah tadi sebelum menyiapkan waktu untuk bertanya, ini saya tadi merangkum ya sedikit ya, bahwa untuk terjun ke dunia data science ini caranya tadi sederhana, 3 tadi ya. Ada mengikuti pelatihan di lembaga yang profesional ya, yang pengajarnya itu dari industri-industri yang sudah berpengalaman ya, contohnya di Sadasa Academy ya. Kita wajib nih teman-teman semua nanti untuk bekerja sama ya, ikut program yang ada di Sadasa ya, baik itu bentuknya tadi video learning ataupun pembinaan karir. Kemudian yang kedua tadi magang. Nah, inilah yang teman-teman semua sulit dapatkan ya ketika ingin magang di industri data science. Kenapa? Karena laboratoriumnya tuh khususnya di Sampit ya, itu ya sulit lah ya kalau kita lihat ketika kita masuk ke perusahaan-perusahaan sawit, misalkan perusahaan-perusahaan tambang ya, sulit mungkin buat mereka memberikan kesempatan kita untuk magang mengolah data mereka ya. Karena mungkin datanya ini cukup
cukup Rahasia. penting ya, rahasia dan lain-lain ya. Jadi ketika teman-teman semua punya kesempatan magang ya, itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Nah, kebetulan karena kita ini kan walaupun kampus di ujung negeri ya, mungkin di pelosok, tapi kita memiliki kerjasama. Kita memiliki akses ya ke sadasa ya, ke perusahaan-perusahaan BUMN ya. Nah, kita akan dorong nih ya mahasiswa-mahasiswa untuk magang di perusahaan-perusahaan tersebut ya. Kerjasama ke depannya akan memfasilitasi teman-teman semua untuk magang. Bahkan ya magang itu ya tadi ada yang magang itu bayar ya. Jadi kita magang pun harus bayar, itu ada ya. Ada juga magang yang gratis ya. Jadi kita membantu perusahaan untuk mengolah datanya atau bahkan kita digaji ya, tentu saja dengan kemampuan dari perusahaan tersebut ya. Nah, tapi poinnya adalah sebelum kalian magang ya, bekali dulu ya. Pastikan dulu bahwa kalian memiliki peranan ya di tempat magang tersebut. Jangan nanti ketika kita magang hanya menjadi beban ya, nggak ngerti apa-apa. Itu repot ya Mas Kris ya. Nah, jadi ya pastikan tadi pelatihannya, workshopnya itu di tempat atau lembaga yang profesional. Nah, dan teman-teman juga saya menyarankan untuk segera senang untuk membaca ya. Ini masalah dari mahasiswa sekarang ini malas untuk membaca ya. Beli buku-buku tentang data science ya, ikut-ikut aplikasi itu mudah ya. Nah, kelebihannya memang di Politeknik Sampit tadi karena kita bekerja sama dengan industri, dengan lembaga sertifikasi, dengan lembaga pelatihan dan lain-lain. Nah, oke, ini ada pertanyaan ya dari teman-teman. Silakan. Pertama, banyak juga ini yang nanya ini. Yang pertama dari Mas Joni ya. Untuk data scientist dan data engineer kan sudah ada ya. Kalau untuk data visualization, apakah ada sertifikasi BNSP-nya? Monggo, Mas Kris. Kalau Mas Kris, kayaknya ini nanti kita nanti kita coba cek ya untuk sertifikasi sendiri. Kebetulan kita lembaga sertifikasi ya. Yang sudah ada itu kalau tidak salah ada 4 ya. Associate Data Science, kemudian Associate Data Engineer dan Data Engineer ada 4 ya. Mungkin nanti ada Big Data Scientist ya atau jadi gini, memang untuk sertifikasinya sendiri itu masih terbatas ya. Tapi tadi keempat ini sebenarnya sudah cocok sekali ya, sudah sangat berguna sekali. Misalkan ya teman-teman semua tadi Mas Kris menyinggung ketika ingin bekerja atau mengambil sebuah proyek di pemerintahan ya, itu mandatory sertifikasinya biasanya sudah ada ya. Dan ketika teman-teman pakai 4 skema itu tadi, associate, data science, data scientist, associate data engineer, itu udah cukup ya. Nah, tapi kalau teman-teman merasa masih kurang, bolehlah tadi sebagai sarannya Mas Kris mengambil sertifikasi internasional ya dari Google, dari Amazon ya dari beberapa platform yang menyediakan sertifikasi ya. Oke, mungkin kita lanjut. Ini ada chat berikutnya, pertanyaan dari Mas Hadi. Saya bukan orang IT ya. Nah, ini yang menarik ya. Padahal tadi Mas Kris sudah bilang ya bahwa di data scientist ini sebenarnya yang lebih berkembang itu kebanyakan non IT ya, terutama yang bergerak di bidang ini statistik ya. Orang-orang statistik ini sangat relevan ya ketika ingin masuk. Tapi menurut saya pribadi ya, ini bukan sebagai seorang programmer ya, kayaknya sih data scientist ini tidak terlalu sulit karena masih berhubungan sangat erat ya. Contohnya tadi bagaimana teknologi website ya, API itu dibahas tadi ya sama Mas Kris. Artinya kan pintu masuknya itu sangat terbuka bagi orang-orang IT terutama ya. Walaupun ya ternyata kenyataannya
yang sukses di bidang data science ini juga banyak yang non IT ya. Orang-orang kesehatan, orang-orang sipil, orang-orang perkebunan ya, orang-orang matematik terutama. Nah, apakah saya harus kuliah lagi ya? Nah, kalau ini sih saya sebenarnya bisa jawab ya. Ikut aja pelatihan dulu ya, pelatihan di Sadasa ya. Entah itu tadi magang atau sertifikasi. Lalu kemudian di tempat tinggal saya ini masih sangat minim ya. Jadi di Sampit masih sangat minim. Ya tadi dibilang ya jangankan di Sampit, nasional aja masih kurang ya. Orang-orang yang bisa expert di bidang ini masih sulit ya. Kalau cari akademisi banyak ya. Ini saya bilang aja ya dari kampus, dari ITB, dari UGM, dari UI, ya itu banyak. Tapi akademisi ya, yang teman-teman butuhkan ini relasinya kepada orang-orang yang paham tentang industrinya itu seperti apa ya. Kalau saya menyarankan itu ya, terutama kalau kita di vokasi ini lebih ke arah jam terbang ya. Jam terbangnya itu semakin banyak, portofolio semakin bagus. Nah, monggo Mas Chris tolong dijawab ya. Oke. Saya coba jawab ya. Jadi kalau sertifikasi data visualization tadi yang sampaikan Pak Roy juga belum ada ya kalau yang sertifikasi nasional BNSP, tapi untuk sertifikasi yang internasional banyak sekali. Teman-teman bisa ke Tableau Learning Center, lalu kemudian di Microsoft juga ada Power BI training secara daring lewat LMS. Itu teman-teman bisa ambil, saya sudah ambil setahun atau 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, tahun 2021, dan mudah diikuti. Cuman memang syaratnya satu ya, kalau sertifikasi internasional tuh bahannya selalu dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus mampu mendigest bahasa Inggris akademik ya, yang mungkin beda dengan bahasa Inggris percakapan biasa seperti itu. Nah, tapi memang di dalam dunia data science, data analitik khususnya, dan umumnya juga di seluruh sektor industri IT, bahasa Inggris itu hal yang utama. Sebenarnya penyebabnya apa? Karena topik-topik, kemudian update terbaru, dan kemudian sumber-sumber referensi terbaru seputar teknologi itu hadir dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Yang referensi, kalau mau nyari referensinya dalam bahasa Indonesia, wah teman-teman pasti ketinggalan. Karena waktunya nggak ada lagi untuk kita translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, teknologinya keburu terlalu cepat. Jadi biasanya kita memang teman-teman yang kerja di industri data atau industri teknologi itu terbiasa langsung lihat tutorial dan pembelajaran sertifikasi dalam bahasa Inggris. Jadi kompetensi sertifikasi ini harus teman-teman imbangi juga ya dengan kemampuan bahasa Inggris kayak gitu. Lalu pertanyaan dari Mas Agus Hadi Pranata ini juga tadi sudah dijawab oleh Pak Roy ya, dan saya akan menambahkan bahwa tidak perlu kuliah lagi ya untuk bekerja di bidang tersebut, karena hari ini teman-teman di dunia industri lebih percaya pada portofolio dan sertifikasi kompetensi profesional seperti itu. Karena banyak sekali saya temui orang yang kuliah ya pada topik AI machine learning itu, kadang ketika kita masukkan dalam project nyata real case gitu tuh kurang agile juga kayak gitu ya, karena pemikirannya dari kotak-kotakan oleh framework. Sedangkan kalau teman-teman yang memang tidak belajar formal tentang AI machine learning tuh pikirannya bisa liar. Lihatnya malah gejalanya kayak gitu ya saat meng-hire teman-teman. Jadi saya di Sadasa itu justru banyak meng-hire teman-teman yang berasal dari domain knowledge. Mending saya ngajarin orang yang punya domain knowledge untuk ngoding daripada saya ngajarin orang ngoding untuk domain knowledge. Itu lebih sulit. Kayak gitu. Jadi kalau background pendidikannya bukan dari IT, justru selamat. Itu merupakan modal utama ya untuk masuk dalam dunia industri data. Seperti itu. Saya melihat polanya seperti itu Pak Roy dan teman-teman, karena ngajarin orang IT untuk domain knowledge biasanya malas mereka. Ngajarin orang IT buat accounting itu sulit. Iya, sulit. Ngajarin orang accounting belajar programming itu lebih gampang. Betul. Dan biasanya itu berlaku nggak hanya accounting, tapi seluruh ilmu-ilmu yang domain knowledge tadi. Nah, lalu yang pertanyaan kedua dari Mas Agus Hadi adalah tempat tinggal saya industri pekerjaan sebagai data scientist itu masih sangat minim. Nah, ini memang salah satu bukan problem kita secara individual ya, tapi ini problem bernegara kita. Jadi memang
negara kita belum memang kotak-kotakan kota-kota industri berdasarkan semacam klaster-klasternya seperti itu ya. Ini coba saya tunjukkan riset saya beberapa waktu yang lalu di Jerman ya. Saya lihatkan ini. Bahkan di Jerman itu, nah ini dari Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action ya. Jadi kementerian di pemerintah Jerman yang membidangi urusan ekonomi dan climate change. Jadi mereka bahkan membagi-bagi kota-kota itu berdasarkan sektor industri risetnya kayak gitu. Ini kita di Indonesia belum sampai segininya ya. Jadi jangan harap memang dunia industri kita di Indonesia belum sekompleks ini, belum seteratur ini. Kalau di Jerman sudah diatur ya. Kalau di kota Karlsruhe itu tentang artificial intelligence. Kalau teman-teman belajar fintech IoT ada di Berlin. Kalau teman-teman ingin belajar digital health ada di Nuremberg kayak begitu. Memang di Indonesia semua terpusat di Jakarta, teman-teman, dan itu tergambar juga di klien-klien Sadasa, di klien-klien consulting kami ya. Mayoritas memang berada di Jakarta. Kenapa demikian? Karena industri yang mampu mengumpulkan data besar ya hanya korporasi-korporasi besar. Dan korporasi-korporasi besar yang ada di Indonesia ngumpulnya di Jakarta semuanya. Dan mengumpul di Jakarta itu bukan bukan hanya seputar topik A, topik B, topik C, industri A, industri B, industri C, tapi seluruh industri ngumpul di sana kayak gitu. Jadi ya kalau pengen berkarir di dunia data analitik memang seyogyanya teman-teman harus masuk ke kota industri yang besar sekalian ya di Jakarta, karena pekerjaan-pekerjaan seputar data itu tuh banyak di Jakarta seperti itu. Tapi memang ada suatu kecenderungan sekarang seperti itu ya, bahwa teman-teman korporasi besar di Jakarta itu menempatkan teman-teman research and development-nya atau para developer IT-nya itu di Jogja kayak gitu. Banyak BUMN, korporasi-korporasi besar di Jogja itu di Jakarta itu menaruh gedung-gedung kantornya di Jogja kayak gitu. Jadi lebih jika, ekonomis. Ya, lebih ekonomis betul, Pak. Itu perlu teman-teman di Sambit mungkin perlu ya ke Jogja untuk lihat vibe-nya kayak gitu. Karena vibe di Jogja sini kan banyak kampus, lalu dan lingkungannya juga yang pasti ya. Lingkungannya ya lingkungan untuk research and development itu tuh sangat mendukung di kota Yogyakarta ini. Sehingga kalau teman-teman ingin berkarir menjadi seorang data scientist, data engineer gitu ya, bisa di Jakarta, atau pilihan kedua di Jogja seperti itu. Atau pilihan ketiga bisa di Bandung. Bandung juga banyak komunitas-komunitas IT-nya seperti itu. Oke, itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Jadi sekedar informasi ya teman-teman, Mas Kris ini bukan orang Jogja ya, beliau ini ini sama lah nasibnya sama saya. Jadi orang Gorontalo. Toraja ya, Toraja, Sulawesi ya, orang Sulawesi. Itu dari Makassar itu masih 5, 6, 7 jam ya teman-teman semua. Tapi berkarirnya di Jogja dan mungkin masa depannya juga ada di Jogja ya. Nah, jadi teman-teman semua nih ya mahasiswa, nah usah khawatir gitu ya. Di Sampit kita cari dulu ilmunya, basicnya cari. Nanti kita pindah ya, kemana, ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung ya. Kalau sudah siap itu bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya sedikit lagi ya, satu pertanyaan. Mohon izin bertanya, di Sadasa ini keunikannya apa, Mas? Oh ya, siap. Oke. Dari Mas Robi ya. Terima kasih Mas Robi Julianta atas pertanyaannya. Kita di Sadasa punya keunggulan kompetitif ya. Keunggulan kompetitif yang pertama adalah satu, memang pengajarnya seorang praktisi seperti itu ya. Jadi kami melakukan proses kurasi untuk pengajar-pengajar, tim mentor yang ada di training Sadasa itu merupakan seorang praktisi, sehingga nanti pekerjaan dia, portofolio itu akan disampaikan dalam kelas begitu. Kemudian yang kedua, keunggulan kompetitif dari training Sadasa itu adalah kita memiliki kurikulum berbasis kompetensi seperti itu, dan bisa
apa namanya dibicarakan ya, artinya bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan klien. Nah, kami punya tim di operasional Sadasa untuk melakukan proses kustomisasi dari silabus-silabus yang ingin didapatkan oleh klien seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja ya punya sertifikasi kompetensi seperti itu ya. Nah, sertifikasi kompetensi ini penting karena tidak banyak teman-teman bootcamp yang mencantumkan sertifikasi kompetensi sebagai akhir dari perjalanan training atau kelas. Dan ini menjadi sebuah problem ya. Saya ketemu dengan banyak teman-teman HR IT di Jakarta. Banyak sekali teman-teman fresh graduate itu mencantumkan sertifikasi bootcamp seperti itu, sudah merasa bootcamp 3 bulan 6 bulan cukup, lalu mereka mendeklarasikan diri sebagai seorang data scientist, data engineer, padahal belum punya portofolio apa-apa. Jangankan portofolio, sertifikasi kompetensi pun belum ada kayak gitu. Nah, ini yang menjadi keunggulan kompetitif kita. Jadi pelatihan tidak hanya berdiri sendiri ya, tapi pelatihan, sertifikasi kompetensi dan juga portofolio lewat magang di consulting Sadasa tadi yang namanya data science as service ini menjadi satu kesatuan dalam our business kayak gitu, sehingga ekosistem ini nih bisa mengalir ya pada digital talent. Jika ingin mengupdate ilmu data analitik bisa lagi kembali ke training, kalau ingin mengambil portofolio bisa ke consulting Sadasa, dan jika ingin disalurkan bisa masuk ke Digital Talent Bridge. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya Mas Robi tentang keunggulan kompetitif Sadasa. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Pak Robi ya, Palangkaraya. Pertanyaan terakhir Pak Mukas, karena ini waktunya sudah sedikit aja Mas Chris ya. Padahal juga banyak yang nanya Mas, Japri, tapi next kesempatan ya kita bisa adakan lagi kegiatan. Pertanyaan terakhir saya, bagaimana tipsnya ya Mas Chris membangun startup Sadasa ini? Ya. Saya pengen dari tips ini teman-teman mahasiswa ini punya gambaran bagaimana membangun perusahaannya sendiri nanti di masa yang akan datang. Monggo Mas Chris. Menarik ini pertanyaannya. Jadi berdasarkan pengalaman saya ketika membangun perusahaan rintisan ya atau startup yang ada di Jogja yaitu Sadasa Academy ini, salah satu hal yang harus didapatkan ya ketika teman-teman membangun perusahaan adalah teman-teman mau belajar beragam macam hal kayak gitu. Jadi tidak hanya menempatkan skill yang teman-teman dapatkan secara formal ya, knowledge dan skill yang teman-teman dapatkan secara formal baik di kuliah, di kampus maupun secara sertifikasi kompetensi, tapi mau belajar beyond that kayak gitu ya, lebih dari itu. Kenapa? Karena pada kenyataannya adalah ketika teman-teman masuk dalam dunia industri, teman-teman harus mempelajari banyak hal kayak gitu ya. Tidak hanya mempelajari aspek teknisnya, tetapi juga aspek bisnisnya seperti itu ya. Aspek manajerial operasionalnya, bagaimana aspek manajerial dan operasional itu nanti bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan revenue yang baik untuk organisasi atau perusahaan. Nanti teman-teman belajar banyak hal tuh, belajar ekonomi, finance, manajemen, psikologi jika nanti teman-teman berhadapan dengan HR kayak gitu ya. Dan teman-teman tidak perlu takut karena setiap orang yang menjadi entrepreneur itu mengalami hal serupa kayak gitu. Nah, memang saya cukup dibantu saat membuat perusahaan rintisan itu dengan co-founder saya yang jauh lebih tua yang punya pengalaman ya. Jadi saya tidak merasa berjalan sendiri seperti itu. Saya juga ditunjukkan beberapa framework-frameworknya ya ketika menyelesaikan masalah-masalah non-teknikal itu seperti itu. Tetapi ketika teman-teman masuk dalam dunia entrepreneurship, yang harus teman-teman punya mindset dulu di depan itu adalah berani salah. Itu harus. Dan ini cukup sulit di Indonesia karena kita selalu dijejali oleh mindset bahwa kesalahan itu tidak boleh terjadi ya selama sekolah gitu. Padahal ketika kita masuk di industri justru kesalahan itu harus dibuat supaya kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kita menjadi entrepreneur itu kan kita masuk sebuah ruang hutan yang sama sekali kita nggak tahu mana yang salah mana yang benar kayak gitu. Kita hanya bisa tahu salah dan benar ketika kita melakukannya kayak gitu. Nah, ketika kita melakukannya ya hanya dua pilihan kan, kita masuk dalam hal yang salah atau yang benar kayak gitu. Jadi
ketika teman-teman masuk dalam dunia entrepreneur seperti itu ya, mungkin bisa meminjam analogi kita di dunia teknologi, Pak Roy, namanya logika fuzzy itu saya Logika fuzzy. Jadi ada kebenaran yang di tengah-tengah angka 0 dan 1 gitu ya. Nah, itu tuh sangat penting dalam dunia bisnis atau entrepreneurship. Jadi kebenaran itu tidak hanya pol mentok 0 atau pol mentok 1 gitu ya, tapi ada kebenaran yang tengah-tengah. Nah, itu tuh menuntut diskresi teman-teman untuk bisa mengambil keputusan ketika ada hal-hal tersebut. Nah, lebih bijak juga. Ya, betul. Kalau teman-teman sudah sampai pada level itu, kalau teman-teman mau naik ke up level selanjutnya, biasanya jauh lebih mudah. Itu. Dan ini juga sih tambahan adalah kalau teman-teman pengen punya perusahaan sendiri, jangan harap teman-teman pekerjaannya hanya di kotak-kotakan aja ya. Saya sering memberikan singkatan ini, kalau seorang teman-teman menjadi CEO itu jangan bangga kayak gitu, karena CEO itu singkatannya bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di engineer atau teman-teman yang ada developer itu kerjanya hanya satu kota aja ya, teman-teman CEO itu kerjanya banyak kayak gitu. Bahkan jika office cleanernya itu aja nggak masuk, mungkin teman-teman harus ngosek WC-nya juga. Gitu. Itu tuh harus dilakukan gitu. Kalau nggak dilakukan gitu, nanti klien waktu datang ke kantor kita melihat loh kok WC-nya jorok kayak gitu, malah nggak jadi ke klien kita, itu pasti akan terjadi kayak gitu. Jadi great value itu comes from great responsibility juga ya, dan pasti jika teman-teman pengen high gain, ada juga high pain-nya juga seperti itu. Kalau teman-teman ingin pendapatan yang tinggi, ya harus yang dikorbankan tinggi juga. Itu harus jadi framework utama ketika teman-teman pengen buat perusahaan sendiri. Seperti itu Pak Roy, terima kasih. Mantap Mas Kris, makasih banyak ya teman-teman semua yang sudah berkenan hadir ya. Ada 44 peserta yang sudah tercatat ya di Zoom kita ini, dan stabil ya dari awal tadi. Artinya teman-teman semua insya Allah mendapatkan manfaatnya ya dari kegiatan kita hari ini, dan pastinya harapan kedepannya akan ada lagi ya kelanjutan ya kegiatan-kegiatan serupa, baik itu online maupun offline. Mas Kris, makasih banyak ya. Salam sehat selalu. Semoga terima kasih banyak Pak. Kita bisa berjumpa di kesempatan yang akan datang. Salam buat keluarga ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya tutup webinar kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya tutup Zoom-nya ya.